Aceh Tenggara, ibu kotanya Kutacani, berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Bagian dari pegunungan Bukit Barisan dan berbatas langsung dengan Sumatera Utara. Aceh Tenggara salah satu dari 3 pintu keluar masuk Aceh. Kabupaten Aceh Tenggara didiami oleh lebih dari 3 suku, yang mana suku Alas merupakan penduduk asli, sedangkan suku-suku lainnya sebagai pendatang, seperti suku Karo, Gayo, dan Aceh. Begitu juga suku Batak Toba, suku Papak, Mandiling. Terdapat juga suku Jawa, Minang, Tionghoa, dan Melayu. Jumlah penduduknya sekitar 220.860 jiwa. Mayoritasnya beragama Islam, selebihnya agama Kristen Protestan dan Katolik. Dibandingkan kabupaten lain, Aceh Tenggara punya gereja yang sangat fenomenal. Secara geografis, Kampung Pintu Angin sangat strategis. Satu sisi kampung tersebut merupakan batas terakhir dari Sumatera Utara. Setelah itu langsung Gunung Pakpak masuk ke wilayah Aceh. Pintu Angin terdiri dari 6 dusun berpenduduk 280 kepala keluarga. 2 dusun mayoritas Islam, Dusun Banjar Masjid dan Dusun Sukadamai. Jumlah penduduk Muslim sekitar 38 kakak. 2 kakak lainnya tersebar di dusun lain. Masjid Pintu Angin ini baru aktif setelah penempatan dai dan baru berlangsung sekitar 2 bulan saat film ini dibuat. Sebelumnya tidak terkelola dengan baik. Peserta salat Jumat sekitar puluhan orang. Walaupun demikian, masjid mulai aktif. Terkadang sulit menampakkan identitas keislamannya jika tidak ada komunitas. Segan-segan. Kalau semakin tidak ada komunitas, maka semakin lama Islam itu juga akan semakin hilang dari kampung tersebut. Begitu kira-kira. Sebab sekarang ini banyak di daerah-daerah yang krisis imam. Terkadang seperti tadi malam kemarin di tempat, dia azan, dia qomat, dia imam. Sebelum ada dai tidak ada Jumat. Iya. Sebelum ada dai belum ada Jumat. Ini baru nih. Jumat perdana ketika Ustaz Jeno kemarin. Jadi kodarullah waktu itu lagi ngerik di rumah, Pak Irwansyah kebetulan datang di situ dan menanyakan apa keluhan yang ada di sini. Jadi saya bercerita, Pak Ustadz, anak saya di sini sekolahnya di Katolik. Kalau saya sekolahkan di luar, ya saya tidak sanggup. Jadi mau tak maulah sekolah di sini. Jadi ada keinginan untuk sekolah di pesantren. Karena di sini bukan hanya lemah harta, lemah iman juga. Anak-anak putri muslim di rumah dan dusun mereka selalu memakai jilbab, tapi saat ke sekolah harus terpaksa dilepas karena mengikuti peraturan sekolah yang tidak membolehkan berbeda dalam seragam. Tidak ada pilihan lain buat mereka selain sekolah menengah pertama yang ada dan hanya satu-satunya di kawasan tersebut. Nama saya Mustar Tindaon. Kita berada di lokasi SMP Budi Murni Pintu Angin, Kecamatan Laubalang, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Sekolah Budi Murni ini lebih dari 10 tahun. Jadi sekolah yang ada di sini bukan khusus untuk sekolah Katolik, cuman murid-muridnya udah ada yang dari Islam, ada yang dari Kristen HKBP, ada yang dari Katolik. Jadi kalau di kampung ini termasuk inilah sekolah satu-satunya sekolah menengah pertama yang ada di sini. Jadi semua ditampung sekolah dari sini. Bedanya harus menyesuaikan adaptasi.
Pendidikan agama Islam di Pintu Angin terkonsentrasi di masjid, meskipun baru 2 bulan dimulai setelah penempatan dai di masjid tersebut. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Hai, nama saya Eva. Sebenarnya Rifika punya supaya tinggalnya sekadami. Kalian agamanya apa? Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian dai mulai menggerakkan TPA sebagai sebuah wadah pendidikan Islam di Pintu Angin, di mana sebelumnya anak-anak tidak mendapat pendidikan agama Islam. Di sekolah yang ada di Pintu Angin tidak terdapat guru agama Islam. Jumlah Muslim sangat minoritas, hanya 40 kepala keluarga dari total 280 kepala keluarga. Warga Muslim di sini hanya terdapat di 2 dusun, Dusun Banjar Masjid dan Dusun Sukadamai. Anak-anak usia sekolah dasar ketika ditanya mengenai yang paling prinsipil tentang agama Islam, saat ada yang bertanya, siapa Tuhanmu yang sebenarnya? Atau bagaimana kamu berdoa saat makan? Mereka menjawabnya dengan penuh keraguan. Orang tuanya pun bukan solusi yang bisa diharapkan untuk pendidikan Islam. Sebahagian dari penduduk Pintu Angin berstatus sebagai mu'alaf karena proses perkawinan atau menerima Islam secara turun-temurun. Wa malahu min hadin wa ila samuda. Yesi bisa menjawab semua pertanyaan sederhana tentang dasar agama Islam dengan baik. Tim kami menelusuri lebih lanjut mengapa Yesi bisa menjawab dan berbeda dengan kawan lainnya, dan mengapa Yesi punya pengetahuan dasar agama yang lebih baik dari kawan-kawannya. Nama saya Masitah Bru Ginting, anak saya 3. Saya bekerja sebagai guru, cuman karena kekurangan biaya, saya menyekolahkan anak saya di sekolah RK, agama Katolik. Jadi walaupun anak saya sekolahkan di sekolah agama Katolik, saya tetap membimbing anak saya dengan pelajaran agama. Masitah Ginting merupakan ibu kandung dari Yesi. Sebagai seorang ibu, Masitah sadar akan tanggung jawabnya yang mewarisi generasi Islam yang hidup di tengah masyarakat sebagai minoritas, di mana akses pendidikan Islam secara formal sulit diperoleh. Maka di rumah, Masitah Ginting memperkuat pendidikan Islam untuk anaknya. Ia seorang guru agama honorer di sebuah sekolah negeri di desanya. Untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren, ia sudah tak mampu secara ekonomi. Masitah Ginting pasrah dan hanya bisa berharap dan berdoa semoga ada di kejauhan sana ada yang mendengar keluhannya dan melihat kondisi kaum muslim di desanya. Lalu bagaimana dengan kondisi anak-anak Islam lainnya di desa ini, yang mana orang tua mereka hanya petani biasa yang tidak mengerti agama dan mungkin tidak tahu siapa Tuhannya. Saya selalu berdoa semoga anak saya terbuka pintu hatinya, mau sekolah di pesantren ataupun sekolah agama, supaya ilmunya bisa bertambah, mendalami bagaimana agama Islam. Saya ingin melanjutkan cita-cita ibu saya ingin masuk pesantren. Di rumah, Yesi harus membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jam belajarnya tergurus dan tersita. Ia juga tidak punya pilihan pendidikan yang memadai. Yesi bagaikan anak yatim. Ayah kandungnya telah lama pergi merantau ke tempat lain. Ia kini menyandang predikat yatim sosial. Agama Islam dan Kristen di desa ini ditengahi oleh adat yang kuat yang menyatu kondisi masyarakat beragama untuk tetap hidup rukun dan damai. Dengan dua perbedaan, mereka hidup dan berinteraksi, saling menawarkan solusi untuk menjalin kesepakatan adat budaya, bahkan pada level tertinggi yang mampu mereka pahami. Inilah desa kami, Desa Pintu Angin, Kecamatan Lawalang, di mana penduduk masyarakatnya beradat Batak, yaitu Batak Toba,
Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pak, dan juga agama berbeda-beda, yaitu agamanya agama Muslim ataupun Islam dan Nasrani. Dan pada saat ini ada kegiatan di sini, adat istiadat pesta pernikahan masyarakat kami, di mana di sini acaranya itu yang disebut Tonggoraja, membayar utang adat kepada pihak perempuan. Dan di sini jenis kegiatan untuk acara pestanya itu dibuat bermacam, bersatu juga. Ada yang dibuat cara masak, arti makanan untuk orang Muslim dan juga Nasrani, beda-beda tempat, tapi untuk makannya nanti satu tempat. Itulah untuk membuat suatu kekompakan, biar jangan ada perpecahan agama di desa kami. Masyarakat di pedalaman berharap ada dai yang dikirim ke desa agar dai tersebut dapat mengajari agama Islam kepada mereka. Harapan mereka sangat sederhana. Namun seorang dai yang ditempatkan dan bertugas di pedalaman benar-benar harus siap lahir batin. Tidak ada fasilitas yang memadai. Dai pedalaman dituntut untuk serba bisa, mulai dari menghidupkan masjid, jadi guru TPA, menjadi panutan umat, melayani segala keluhan dan melerai pertikaian baik dalam keluarga maupun masyarakat, cerdas dalam merespon peran adat yang bersinggungan dengan ajaran agama. Itulah dai yang ideal yang diharapkan. Namun terkadang keadaan berkata lain. Ibarat kata pepatah, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain pula belalangnya. Tak ada lauk, tak ada ikan, kentang putih pun jadi sarapannya. Yang saya ketahui selama ini setelah saya di sini, ternyata sampai-sampai mereka itu pun tidak kenal dengan yang namanya Allah itu. Yang saya khawatirkan nanti Islam itu akan hilang daripada kampung ini. Jadi makanya saya juga berharap mudah-mudahan dimudahkan Allah terus tetap di sini. Saya itu sebenarnya belum bersama istri di sini. Berhubung karena belum berapa memadai fasilitas pun ya kan, ekonomi pun begitu, harus bekerja dua-dua, maka istri masih di kampung menanam jagung, bersawah gitulah. Sebelum saya di sini hari itu, masjidnya bisa kita katakan tidak hidup, tidak ada yang menghidupkan. Padahal mereka karena hanya tidak saling mengetahui saja, dia pikir dari masjid itu bisa menghasilkan uang mungkin gitu. Termasuk menjadi beban lah untuk mengapakannya, mendamaikannya, menanamkan kekuatan iman mereka sehingga dia merasa bahwa apapun kegiatan yang hendak dilakukan ke masjid ini itu ialah semata-mata hanya karena Allah, bukan mengharapkan apapun. Di antara tokoh adat Pintu Angin adalah Bapak Saud Sihontang. Beliau merupakan salah satu keturunan Bapak Idris yang mewakafkan tanah untuk masjid. Dan sebagai ahli waris, ia berpegang teguh pada wasiat yang ia terima dari almarhum bapaknya. Bapak Idris meninggalkan wasiat agar tanah seluas 1 hektar lebih untuk diwakafkan juga demi pembangunan pendidikan Islam di Pintu Angin. Masyarakat di sini berharap ada solusi dari masalah kekosongan pendidikan Islam di sini, sehingga nantinya lahir sebuah lembaga pendidikan berbasis Islam. Kini masyarakat menunggu sambutan dan uluran tangan lembaga-lembaga dakwah Islam untuk mewujudkan cita-cita mulia ini, yang merupakan juga cita-cita dari almarhum Bapak Idris dan keturunannya, serta juga warga Pintu Angin, Laubale, Karo, Sumatera Utara. Sihontang itu adalah penghibah tanah wakaf masjid yang namanya Masjid Al-Idris yang ada di desa Pintu Angin. Dan juga wasiatnya sebelum dia meninggal, dia berwasiat apabila nanti ada untuk membangun pendidikan Islam di desa ini, dia sudah mewasiatkan untuk mau menghibahkan tanahnya untuk pembangunan ini. Sebelum dia menghibahkan tanah wakaf ini, dulu anak-anaknya berunding, kalau memang bapak tidak sanggup untuk naik haji, kalau bisa hibahkanlah tanahnya untuk masjid. Itu makanya kakek itu Idris Sihontang menghibahkan untuk masjid.
Bersebelahan dengan desa Pintu Angin terdapat puncak Gunung Pak-Pak dalam area Kecamatan Loser, termasuk kampung terakhir Aceh sebelum masuk Sumatera Utara. Mayoritas penduduknya adalah etnis Pak-Pak yang berasal dari Pak-Pak Barat, namun ada juga etnis Karo dan Alas. Ada sekitar 120 kepala keluarga mendiami puncak Gunung Pak-Pak dengan komposisi 50% Muslim dan 50% Kristen. Dari arah Pintu Angin Karo menuju jalan pendakian Gunung Pak-Pak terdapat sebuah gereja dan sebuah masjid di tengah pemukiman suku Pak-Pak. Masyarakat Pak-Pak hidup damai walau beda keyakinan. Peran adat sangat kuat dalam mengikat ikatan kedua pemeluk agama. Kondisi mereka hampir sama dengan kondisi masyarakat Karo dalam banyak hal. Dan semua penduduk Pak-Pak berprofesi sebagai petani biasa. Tanaman jagung terlihat di banyak ladang pertanian suku Pak-Pak, terutama jagung pakan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Walaupun hidup di puncak gunung yang sering diwarnai oleh sakup dingin, masyarakat Pak-Pak tetap memendam rindu pada pendidikan. Pendek cerita, saya sambunglah sekolah ini. Walaupun kadang-kadang timbul tenggelam, Pak. Kendalanya karena memang ya desa ini masih kayak mana dibilangnya, baru buka, di situ ada ladang, disitulah masyarakat ataupun penduduk membuat pondok dan tinggal di sana masing-masing. Jadi sehingga ada di sini sekolah dibuat darurat. Pertama dulu masih di gereja. Ya di gereja kami dirikan sekolah dan bercabang ke Tanah Karo selama beberapa tahun itu. Bukan gereja yang menggagas, hanya saja kami meminjam gedung di gereja. Setelah itu berkembanglah anak-anak bertambah. Akhirnya saya panggil lagi kawan yang baru tamat SLTA untuk membantu saya mengajar di sekolah tersebut. Alhamdulillah semakin berkembang. Akhirnya karena udah lebih ramai dari sini muridnya daripada dari desa yang di Kota Gicang. Begini Pak, bagaimana kalau kita buat gedung sendiri? Walaupun darurat saya bilang. Jadi oleh orang tua dan ketua BP3-nya sepakat kami dirikanlah sekolah 3 gedung di itu yang di atas tadi yang ada di situ. Jadi benar cerita kerjasamalah kami sama kepala desa, kemudian sama Pak Camat tadi, kami mutasikanlah murid-murid ini tadi, nomor induknya dari Tanah Karo ke Aceh Tenggara, akhirnya kami di bawah naungan Aceh Tenggara. Ibu selama jadi kepala sekolah di situ, Ibu statusnya apa, pegawai negeri atau seperti apa? Oh, honorer Pak. Honorer sampai saya mengundurkan diri pun masih honorer. Ibu tadi ada menyebutkan peran Bapak itu yang nyuruh ngajar di sini. Bapak sebagai apa di sini, Pak? Masyarakat biasa atau? Suami saya. Yang memintakan masyarakat, yang menyuruh suami saya. Dia memang nggak sekolah, Pak. Makanya dia tergiur sekali untuk pendidikan ini. Nama suami saya Mardi Sijabat. Beliau hanya sekolah sampai kelas 3 SD kalau nggak salah. Beliaunya nggak sekolah karena begitu mau ujian selalu sakit. Mungkin beliau pernah merantau ke Medan juga melihat bagaimana dibutuhkan orang yang berpendidikan dan bagaimana taraf orang yang tidak berpendidikan. Makanya dengan pengalaman itu suami saya mendukung saya untuk terlibat dalam mendirikan sekolah di sini dan anak-anaknya pun disuruh sekolah. Tapi namun sedaya mampu beliau tetap ingin menyekolahkan anaknya. Sampai ini yang bungsu ini tadi Pak, masih dia berpesan kalau nanti kok nggak sanggup membayar sampai tamat, katanya usaha kita yang ada itu sudah jual biar tamat sekolahnya. Pokoknya begitulah semangatnya untuk menyekolahkan anak-anak. Di puncak gunung itu hanya ada 1 SD tidak begitu jauh dari rumah penduduk. Sedangkan untuk jenjang SMP, anak-anak Pak-Pak harus turun gunung ke sekolah Katolik di desa Pintu Angin. Anak-anak dan orang tua suku Pak-Pak harus mampu melawan kondisi alam yang sangat rumit, terjal dan sangat berbahaya. Kami dari semua golongan masyarakat yang ada di desa Gunung Pak-Pak ini
mengusulkan kepada orang-orang tua kami yang datang dari jauh-jauh dari Banda Aceh sana untuk kemari, untuk memeriksa, menyelidik macam mana desa kami di Gunung Papa ini. Kami sungguh membutuhkan dai, karena kami di desa ini sungguh minim sekali untuk pengetahuan kami, karena kami di desa terpencil, sangat jauh terpencil. Ibarat hujan, jalan kami pun jalan kaki, nggak boleh ditempuh dalam 2 jam, 4 km jalan kaki kalau musim hujan. Karena di desa kami ini sungguh jauh tertinggal, karena kami di sini bercampur baur dalam 2 umat, non muslim dan muslim. Jadi dari dulu kami di Desa Gunung Papa ini, Pak, sangat membutuhkan guru mengaji. Seingat saya, mulai saya kecil, saya lahir di sini, nggak ada guru mengaji yang diperbantukan, misalnya dari dinas kemari gitu kan, dari dinas agama gitu, nggak ada. Sementara kami sangat butuh di sini tuh, anak-anak kelas 6 kami masih banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Itu yang menjadi polemik di desa kami. Kalau misalnya kami mohon, mudah-mudahan nanti ada tanggapan lah dari pusat untuk dikirimkan guru mengaji ke sini. Masyarakat Muslim Gunung Papa sadar akan minim pengetahuan agama yang mereka miliki. Oleh karena itu, mereka sudah lama menyimpan harapan yang sangat dalam. Semoga ada seorang dai yang mau ditempatkan di desa mereka sebagai pembimbing dan guru untuk mendampingi hidup dalam cahaya pengetahuan. Nah, di sini sekolah hanya di tempat orang Kristen, harus gini dulu. Jadi kita nggak gitu, harus Allahu Akbar. Gitu, orang itu gini, dipegangin dulu semua. Baru masuk sekolah, kalau nggak boleh. Setelah berbaris, begitu dulu semua murid itu. Walaupun muslim apa segala macam, harus di baris itu harus gini dulu dia. Dia ngasih nama bapak. Udah berlokal. Gitu. Kalau RK kan gitu. Setelah duduk dia di kursi, di bangku. Mulai ketua yang menangkap bendahara mula-mula jemaah. Bendahara kena dahulu. Mereka sangat khawatir pengaruh buruk lingkungan akan menghancurkan generasi Muslim Gunung Papa, karena bukan hanya lingkungan baik yang bisa berdampingan dengan masyarakat, namun lingkungan buruk juga bisa hidup berdampingan dalam sebuah kedamaian 2 keyakinan. Konsekuensi dari keinginan mulia untuk mendapatkan dai dan lembaga pendidikan, Muslim Papa berbenah diri dengan membentuk pengurus badan kemakmuran masjid, dan mereka butuh perhatian umat Islam di luar Papa untuk membantu menyelesaikan persoalan hidup beragama mereka. Saat ini pun mereka masih menunggu kedatangan cahaya pengetahuan pada setiap tamu yang datang menyapa mereka. Tidak begitu jauh dari ketinggian Gunung Papa, hanya beberapa jam perjalanan, terdapat Bukit Meriah yang merupakan salah satu contoh kampung minoritas Muslim di Tanah Aceh yang sudah mampu berbenah diri setelah mendapat perhatian dan bantuan dari umat Islam dari luar Bukit Meriah. Namun mereka masih tetap membutuhkan perhatian umat Islam untuk menjalankan lembaga pendidikan Islam yang sudah ada, dan masih banyak lagi yang harus diadakan. Nama saya Amir Hamzah, asal Subuh Salam, dan saya adalah dai FDP. Mula-mula saya datang kemari, sedikit batin saya, sedikit tergugah, karena di dalam satu desa ada 7 gereja. Ini sangat susah lah kita apakannya, memperbaiki masyarakatnya. Apa yang saya dialami, karena kan saya dulu tinggalnya kalangan Muslim, bukan kalangan yang banyak gerejanya. Pertama kali saya datang di sini, masjid belum ada, masih pembangunan. Saya itu Muslim pun kalau datang malam-malam, kalau hujan nggak ada. Cuman yang dekat-dekat sih, yang dekat-dekat aja. Sebenarnya dulu desa ini kian masalah agama sangat minim kali. Anak-anak pengajian pun minim sekali. Dulunya
tidak ada pengajian, apapun tidak ada. Kalaupun ada istilahnya orang meninggal di desa ini, hanya diundang orang luar untuk mengerjakan fardu kifayah. Jadi waktu itu saya bingung karena di sini masjid tidak ada. Muslim minim kali. 150 kakak sini masyarakatnya, 27 kakak yang muslim. Itu pun terpencar-pencar waktu itu. Ini cerita singkat saya katakan. Ada tanah. Nanti ini langsung nanti jumpa sama yang punya. Kebetulan ini sakit yang punya tanah ini di Jakarta. Harus hari itu dikirim uang. Hari itu, jam itu, uang itu harus sampai ke Jakarta. Membayar orang sakit tadi yang punya tanah ini. Maka kita buat dalam masjid ini. Dulu masjid ini hanya tapak-tapak aja lah. Lama-kelama ada rezeki saya bangun sedikit-sedikit. Ada orang masyarakat sini mengasih sedikit-sedikit saya kumpul-kumpulkan menjadi satu. Bisa saya beli 1 sak semen, bisa 2 sak semen. Begitulah jadinya ini. Kemudian seterusnya. Ini masjid ini kalau begini lama nanti anak-anak tidak mengaji. Itu yang saya sedihkan. Tidak tahu alif pun. Malah disekolahkan orang tuanya ke tempat yang non-muslim. Karena itu yang ada di sini. Nah, jadi kebetulanlah datanglah dai kita dari FDP. Datanglah dai kita dari Kemenak. Itulah kejadiannya bisa anak-anak ini bisa belajar. Kemudian sampai tahun ke tahun, udah berapa tahun yang lalu, sampai hari besar, hari raya, puasa Ramadan, begitu Idul Fitri, anak-anak tidak ada yang gembira. Karena tidak ada pernah diarahkan. Kalau daerah lain, kalau sudah mendapat Ramadan, anak-anak bakal semangatlah mendapatkan bulan Ramadan, mandilah macam. Kalau anak-anak sini biasa saja. Tetapi kalau musim dapat tahun Natal dengan tahun baru, anak-anak kita sudah semarak dia, sudah semangat dia. Karena itu yang diajarkan selama ini. Tidak pun masuk gereja, dia ada yang masuk gereja dan yang tidak, tapi dia sudah gembira. Nah, itu kena kebiasaan dari awal. Jadi mudah-mudahan sekarang ini karena sudah ada kita di sini, sudah ada masjid ini, sudah ada PAUD kita ini, sudah melayani anak-anak terdidik. Kendalanya sedikit lagi yang ini ujung-ujungnya ini. Masalah transport yang untuk menjemput anak-anak ini. Karena tadinya sudah saya bilang, orang tua tidak mendukung. Kita yang ambisi untuk bagaimana menarik orang ini. Karena orang tuanya dari awal pun tidak ada didikan. Banyak yang mualaf dulu sini. Sudah mualaf hanya maaf cakap. Hanya sudah dia nikah, sudah apa, tidak ada masalah apapun lagi. Sudah selesai. Mobil itu untuk apa, Pak? Untuk inilah transport anak-anak ini, Pak. Karena sini orang anak-anak ini berjauhan. Berjauhan tempat tinggalnya. Jadi kalau tidak kita jemput, tidak ada yang mengantarkan. Jadi masuk kami menjemput anak-anak ini di mana dia kami jemput di sekolah kemari. Dan kemudian kami balik pulangkan lagi di waktu sudah keluar sekolah. Jadi orang tua tidak terganggu untuk mengapa anak-anak ini. Walaupun orang tua yang tidak mendukung anaknya sekolah, kami tetap berusaha untuk menjemput anak-anak ini. Nah, kalau orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak kami, sila kami sekolahkan. Kurasa kalau orang bapak-bapak yang ngeceknya di atas ini yang memperhatikan kami, mungkin nanti bapak perhatikanlah kami kalau sudah kami berjuang. Karena ini daerah terpencil, Pak. Jauh dari jangkauan yang lain. Kecuali macam daerah-daerah lain sudah banyak muslimnya, sudah terpengaruh ke situ. Ini lebih terpengaruh yang lain. Jadi inilah masalahnya. Jadi kalau itu nanti kami buat caranya, dengan sendiri orangnya non-muslim pun mau sekolah di sini. Kami jemput, tidak ada kecuali. Pengurusan salat jenazah itu gimana? Maka sini udah lumayan lah Pak bisa juga. Kalau jenazah itu sudah kami pelajari. Karena di sini dari Kemenak sudah diadakan itu pemandi jenazah. Sudah diadakan penggali kuburan. Sudah diadakan imam Kak Bilal. Itu sudah dari orang itu yang mengadakan ini semua. Bukan kita. Inilah kami mohon Bapak supaya ada perhatian Bapak lah sama kami ini. Karena jauh-jauh semua anak-anak ini. Kalau tidak dijemput, tidak ada yang mengantarkan. Jadi anak-anak itu perlu pendidikan. Jadi kami sudah ada guru. Kalau kita becak nih Pak, keadaan medannya kita tidak mampu. Jalan kita tidak mengizinkan. Becak 3 roda. Datang dan lihatlah kondisi umat Islam di sana
yang ada di pedalaman yang jauh. Kemudian kabarkan pada dunia Islam bahwa mereka tidak dibiarkan sendiri melawan kebodohan. Katakan pada mereka bahwa kita semua adalah bersaudara, agar mereka tahu bahwa agama Islam yang mereka anut adalah agama yang mulia, menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan pemilik cahaya rahmat bagi seluruh manusia.